Selamat siang Lur. Ini Romo muncul lagi siaran langsung di hari Selasa. Nah, lupa tanggal, tapi hari Selasa ini nanti kan juga muncul ya tanggalnya. Begitu. Ini cuacanya mendung Lur. Kemarin disingkirkan hujannya sampai malam, sampai tadi. Soalnya ada warga grup yang sedang duka keseripahan atau ada keluarganya yang meninggal dunia sedo di dalam grup seni keroncong. Ya Romo juga ikut cawe-cawe bisanya membantu seperti itu. Hujannya disingkirkan. Sampai kemarin sampai hari ini, kemarin sore ya didadak itu, habis sore habis siang untuk laundry kering di jemurannya diambil, terus sore hujan deras sekali pakai angin. Terus Romo ingat bahwa ada edaran lelayu itu, edaran surat berita kematian warga grup seniman keroncong yang kakaknya meninggal dunia, tapi wilayahnya juga masih termasuk Karisidenan Surakarta ya. Itu daerah selatan. Karena Romo juga merasa diberi oleh Tuhan untuk sebagai penolong, ya terpaksa Romo harus cancut tali wondo ya kan? Itu ikut membantu walaupun sebenarnya tidak diperintah, tapi ya memang wong Jawa ki nganggo rasa kudu tanggap ing semu, tanggap ing sasmita ya, tanggap ing rasa pangrasa, kudu tajem ing pandulu, panggondo, pamireng, tajeming rasa pangrasa. Harus peka kita itu hidup. Makanya ya supaya peka kita melatihnya seperti itu caranya. Gitu. Ya Dek Markus Trihar Yati. Yeah. Demikian Martanto ya. Mas Martanto Canting sedang menonton ya. Terima kasih atensinya. Begitu. Kemarin disingkirkan sore habis hujan angin itu terus langsung singkir ke wah iki engko nek omahe ambruk apa senge kukut repot iki, wah langsung singkir ke terang. Terus ada berita itu. Terus yang bersangkutan yang sedang duka langsung Romo kabarin bahwa hujannya disingkirkan. Tolong nanti kalau sudah selesai tolong pemberitahuan untuk pencabutan ya. Kalau Jawa itu buka nutup gitu. Terima kasih Dik Markus atensinya, juga Mas Martanto Canting. Mas Martanto Canting ini biola ya, enggak salah. Nek Romo Joko Winarno ora lali. Gitu. Menurut beritanya habis sakit tapi sudah sembuh sudah baik sekarang ya. Syukurlah, supaya Tuhan tetap memberi kekuatan jasmani dan rohani dan memberkati dan memberkati semua banyak rezeki seger waras. Selamat. Itu ternyata sampai sekarang panasnya polur itu loh, sampai sekarang asal mendung panasnya. Mendungnya langsung lari sampai sekarang karena ini belum ditutup, belum selesai, belum ada berita dari rekan bolo sedulur keroncong yang di selatan sana untuk gubuk seninya Pak Joko yang di Gentan belum pemberitahuan kalau sudah clear apa belum. Tapi kalau sesuai menurut
Kalau sesuai menurut edaran, kalau tidak salah berangkatnya jam 10 ya. Ini sudah selesai apa belum ada berita. Begitu. Lah semalam saya itu Romo Joko Winarno itu kan melihat YouTube Andri ya, namanya Mas Andri di YouTube itu membicarakan tentang pawang udan Mbak Rara. Yang ada salah satunya juga mungkin ada banyak ya, tapi yang terutama yang dimunculkan semalam itu adalah pendeta Gilbert, pendeta dari orang Kristiani. Itu seolah-olah beliau menghakimi, menghujat dan menakut-nakuti pada Pak Jokowi, pada Bapak Presiden. Katanya itu kegelapan, ilmu kegelapan, ilmu setan dan sebagainya, yang nanti akan menimbulkan bencana. Waduh, kayak Gusti Allah seperti Tuhan. Sebenarnya tidak boleh. Kalau orang yang benar-benar ingin mendekat kepada Tuhan, memiliki iman dan keyakinan dan iman. Apalagi di ajaran mereka itu katanya di dada, di hati itu adalah bait Allah, rumah Allah. Harusnya tidak dikotori kebencian dan keirian, kedengkian ya. Kejahatan hati pikiran itu sebenarnya tidak boleh. Begitu. Saya juga tahu tentang Alkitab, walaupun Romo Joko Winarno ini kejawen asli, tapi saya juga tahu di dalamnya. Jadi orang yang mudah membenci, menyirik, musyrikan, mudah apalah itu artinya, yang semuanya itu menghujat, membenci, itu sebenarnya mengotori hati pikiran, hati nurani, mengotori keimanan, karena masih mudah menghujat, menghakimi, memusuhi, punya rasa nggak suka dan benci. Apalagi pendeta Gilbert ya, kayak permen ya. Itu kapasitas kualitasnya itu apa gitu loh. Kok sampai menghakimi, sampai bilang yang seperti itu, yang muluk-muluk. Lihat aja nanti di YouTube itu ada itu, Andre itu tentang membicarakan tentang Mbak Rara, pawang hujan itu, sampai nyinggung-nyinggung Bapak Presiden, menekan doktrinnya dengan Pak Presiden, katanya wah macam-macam. Coba nanti lihat sendiri, ada di YouTube Andri itu tentang pendeta Gilbert. Jangan mudah menghakimi, jangan menjelekkan, jangan menyebarkan yang enggak. Coba tanya dulu pada rumput-rumput yang bergoyang. Nah itu, tanya dulu pada orang-orang yang bersangkutan, yang kompetennya memang mereka punya keahlian dan bidang pawang hujan, ilmu pawang hujan. Kalau di Jawa atau di Indonesia itu pada prinsipnya, pakemnya, budayanya, orang yang memiliki bidang keahlian yang tidak semua orang bisa memiliki, mempunyai dan bisa untuk melakukan, itu disebut pawang gitu ya. Seperti pawang hujan itu juga tidak semua orang bisa. Kalau tidak diberkahi dan diberi kekuatan talenta, tidak diberi dari Allah yang Maha Kuasa, tidak bisa. Kalau hanya kekuatan jin setan itu seberapa? Tidak mungkin bisa. Itu nalar dan logikanya ya. Karena di dalam kekristenan itu ada yang namanya talenta, karisma, karunia. Itu juga pemberian dari Tuhan ya.
ada karunia nubuat, karunia penyembuhan dan sebagainya. Sama sebenarnya, hanya caranya yang berbeda. Itu. Jadi tanyalah dulu pada orang-orang yang memiliki talenta karunia bisa menjadi diistilahkan pawang hujan itu suatu keahlian yang tidak semua orang bisa memiliki, seperti pawang ular, pawang gajah, pawang harimau. Ya. Mungkin ada lagi pawang iblis. Apa kalau sudah jadi judulnya pawang itu terus dapat kutukan dari Tuhan? Tidak, yang mengutuk ya mulutmu itu, Gilbert. Pendeta yang hanya bisa baca buku aja, baru pinter maca buku, menerjemahkan aja belum tentu tepat. Hanya kamu tuh sekolah kelahiran, ya. Hanya kelahiran yang bisa dibaca dan dilihat oleh mata dan pikiran. Belum memiliki ilmu apa-apa. Jangan sok-sokan lah. Tanya dulu. Tanya dulu, apa kok bisa seperti itu? Jangan langsung menghakimi. Orang-orang yang suka menghakimi itu sebenarnya orang bodoh. Nggak mau pinter, nggak mau jadi orang yang ngerti. Nah, sok-sokan ingin tenar, ingin terkenal, ya, tapi sebenarnya tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak memiliki kemampuan keahlian bidang. Tapi maunya ingin tenar, ingin terkenal, baru pinter maca buku, wis umuke kaya ngono. Apalagi kalau memiliki dunia supranatural, kebatinan yang hebat, waduh, siapa-siapa dikutuk itu pasti, disumpah-sumpahin. Sampai Pak Joko juga ditakut-takutin, katanya nanti Indonesia akan alah kayak malaikat atau kayak Tuhan aja. Kayak kalau ada orang seperti Gilbert, mungkin yang lain yang suka ngomplain, yang suka gitu, coba bisa apa? Nyatanya di mana-mana ada banjir, gempa, hujan angin, merobohkan apa-apa, ya, banjir bandang, coba bisa apa? Misalnya mau maca buku ya, diunggul-unggul kayak ditonjol-tonjolkan. Maca buku nggo nakut-nakuti, menghakimi. Begitu. Tanya dulu pada orang yang benar-benar mengerti arti pawang itu apa dan kok bisa begitu tuh seperti apa. Itu tanya dulu. Alirannya putih atau hitam. Memang di dunia ini semuanya itu ada ilmu hanya dua, white magic dan black magic, antara putih dan hitam. Hitam juga kadang-kala bisa untuk putih, menjadikan putih. Karena untuk penolong, untuk penyelamat. Tapi putih pun bisa juga menjadi abu-abu, menjadi hitam. Karena kekotoran dari hati pikirannya, dari kepribadian, sifat dan karakternya. Untuk kebencian, untuk kejahatan, ya, untuk kedengkian, untuk kemurkaan, bisa. Jadi jangan dianggap kalau putih itu putih terus, mulus terus, belum tentu. Itu loh. Tuhan itu maha tahu. Maka kenapa kok orang yang diberi kelebihan seperti itu tuh kok jarang ditemukan, walaupun itu sebenarnya bisa dipelajari. Itu loh. Jadi manusia itu punya talenta, punya karisma sendiri-sendiri yang nggak bisa untuk disatukan, disamakan. Mungkin bisa disatukan kalau untuk berguna yang positif. Tapi kalau untuk disamakan nggak bisa. Kalau disatukan bisa. Kalau kita semua mau menerima ajaran yang benar, yang baik, yang nyata, bisa disatukan. Tapi untuk disamakan nggak bisa. Karena punya tata cara, tradisi, budaya sendiri-sendiri yang tidak bisa untuk disamakan. Belajarlah dulu, Gilbert.
Jangan hanya besar mulut aja loh. Orang Betawi bilang besar mulut loh, asal bacot. Itu. Tanya dulu, ayo. Nah kalau perlu adu argumentasi, Romo Joko Winarno siap. Romo Joko Winarno juga termasuk pawang hujan dari kecil. Gitu. Aja mung pinter maca buku menghujat Indonesia, menghujat presiden. Kayak apa? Kapasitas kualitasmu itu baru begitu aja kok sudah umuke kayak iklan siaran. Itu belum ada karya nyatanya, belum ada karya bukti nyatanya kok wis umuke kayak ngono. Coba itu saudara-saudaraku buka di YouTube itu kalau tidak salah Andri yang tentang menghujat presiden dan mengutuk katanya Indonesia. Oh, pendeta Gilbert gitu. Nah, itu baru bisa membaca buku, belum ada karya nyatanya. Pinter sekolah sekarang bisa sarjana maupun, tapi belum tentu memiliki talenta karunia yang seperti Rara, seperti Romo Joko Winarno, mungkin ada yang lain. Talenta orang itu sudah diberi masing-masing, tidak harus sama. Goblok pekok tenan asal bacot mulut lu. Tidak bisa disamakan. Nanti kalau sama jadi petani, semua orang jadi petani pamannya lah, terus yang jual siapa? Ya. Terus bagaimana keekonomian kalau semua jadi petani, semua nukang lah, terus yang punya rumah siapa, yang bayar siapa, yang jadi tidak bisa seperti itu, sadarlah ya. Di dalam kitab Anda mengatakan, barang siapa yang menabur benih pasti akan menuai. Lihat itu, pelajari ya, dijiwai dulu kitabmu itu, ajaranmu itu. Kalau gibet kamu itu menabur benih yang jelek, pasti nanti juga akan menuai yang jelek. Itu namanya karma. Ya, pelajari dulu, dijiwai dulu. Jangan hanya pinter moco dengan akal pikiran. Ya. Tapi jiwai dengan secara rohani, secara yang benar. Gitu. Jangan sok pinter, sok tahu. Kalau orang-orang seperti kamu itu benar-benar dekat dengan Tuhan, orang nek banjir, ya. Orang nek ujian angin, semua akan bisa memiliki kemampuan seperti pawang hujan. Jangan remehkan loh, pawang hujan itu penyelamat. Dan itu talenta. Bukan kok itu dari iblis. Iblis setan itu kekuatannya seberapa. Kata orang mengatakan ilmu iblis sihir itu kan hanya orang-orang bilang orang yang gak suka, yang membenci. Udan iso disihir. Orang kok serumah merasa Joko Winarno itu rasa cara berpikir orang-orang kok tidak semakin cerdas, tapi malah semakin tumpul. Kayaknya gimana ya, merasa mendekat dengan Tuhan, dengan tekunnya, dengan gitu, tapi malah tidak cerdas. Ya, tidak dijiwai, akhirnya tidak cerdas, malah jadi tumpul. Karena egonya, ambisinya. Itu. Jadi orang yang jadi pawang hujan atau pawang apapun itu sebenarnya bisa dipelajari, tanya dulu. Ya, jangan menghakimi, jangan menyirik, musyrikkan, jangan mengutuk bahwa itu kekuatan iblis dan sebagainya. Pelajari dulu, otakmu itu dicerdaskan dulu. Perlu tahu, perlu, nggak mau belajar terserah. Tapi tanya dulu, kok bisa begitu? Atau tanya di kitabmu, di situ ada namanya talenta karunia, karisma, talenta. Ya. Ada talenta nubuat, ada talenta doa penyembuhan dan seterusnya. Berarti Anda itu tidak mendalami, ya, pinter akal ngomong, doa pikiran. Merekap terjemahan baru bisa seperti itu aja kok sudah. Walah. Jadi
sebenarnya adanya Tuhan memberi talenta, karunia atau karisma kepada seseorang yang dipilih untuk menjadi pawang hujan, walaupun sebenarnya pawang hujan itu bisa kita pelajari, tapi tidak semua orang bisa. Itu karena Tuhan tahu di dunia ini penuh dengan bencana, penuh dengan cobaan, godaan, khususnya yang mudah kita mengerti, hujan angin. Coba lihat itu di mana-mana. Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa, ya, Jawa Tengah, Klaten dan mana itu. Ada bencana yang namanya puting beliung atau angin mubeng, ya, dan banjir atau hujan karena banjir dan sebagainya. Karena Tuhan tahu yang namanya karma alam. Nah, Tuhan memberi pada umatnya di antara salah satu, tidak semuanya, untuk diberi talenta. Bisa mengendalikan hujan lewat doa, mantra doanya. Jadi kalau Tuhan tidak mengendaki ya tidak bisa. Semua itu kita kembalikan kepada kuasa Allah, kuasa Tuhan. Kalau Anda menyadari kuasa Tuhan itu tidak ada batasnya. Justru kamu yang tolol goblok itu karena tidak diberi kuasa Tuhan. Roh Tuhan tidak menjilma, tidak menyatu dengan Anda. Jadi goblok, jadi tolol, jadi pekok, jadi tumpul. Tapi kalau tanda-tandanya orang yang didekati dan mendekat, apalagi menyatu dengan Tuhan, ruh bekerja di dalam kehidupannya manusia itu. Pasti ada talenta, memiliki talenta karunia, karismatik, punya kewibawaan, ya. Dan karyanya karya nyata, bisa dibuktikan karena ada kuasa dan kekuatan Tuhan. Itu. Maka dikatakan Tuhan itu maha goib, maha ajaib. Kuasa Tuhan itu ajaib. Sering ngomong seperti itu, tolol goblok pekok. Nggak mengerti, nggak bisa mengeterapkan dalam makna dan arti. Oh, yes. Sekolahnya dulu. Nah, itu. Belajarlah dulu, dipelajari apakah benar-benar pawang hujan itu semua pasti pakai jin setan. Karena pawang hujan itu, talenta itu diberi oleh kuasa Allah untuk berbeda, tidak sama. Menurut, sesuai dan menurut adat istiadat budaya masing-masing. Itu ya, supaya enggak tolol, supaya enggak tumpul, tak kasih tahu. Karena Romo tahu pawang hujan itu seperti apa dan bagaimana. Itu supaya enggak terlalu tumpul ya, jauh-jauh pekok-pekok banget, jangan tolol ya, jangan bego ya. Pawang hujan menurut adat istiadat budaya masing-masing sesuai di mana budaya itu berkembang. Ada dan berkembang. Contohnya mungkin di Kalimantan juga ada budaya pawang hujan, tata cara budaya Kalimantan. Mungkin Bali juga ada. Pasti itu ya. Cara Bali. Ya, terus Papua mungkin juga ada cara Papua. Di mana saja sepakan menyesuaikan dengan adat istiadat dan budayanya. Itu di Jawa apalagi ya pasti pakai adat istiadat tata cara Jawa. Kalau Romo umpamanya mau belajar pakai bahasa Kalimantan atau bahasa Papua yang asli, tidak bisa karena tidak tahu bahasanya, belum belajar mengenal tentang bahasanya, rapal doanya, mantranya. Itu cerdas lah ya. Semakin katanya semakin mendekat kepada Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, memberi pelajaran tentang Tuhan, kok malah tumpul. Payah itu. Malah jadi pikirannya, hati nuraninya nggak sehat ya.
Kenapa sekarang kok ada ikut-ikutan radikal ya, ada pendeta-pendeta yang seperti itu ikut-ikutan radikal. Ini tanda-tanda ini dunia ini sudah zamannya manusia itu sudah gila. Banyak manusia jangan jongkok Joyoboyo itu. Oke, wong kepengen tenar, pengen terkenal, you know. Wah, kepengen. Tapi dengan sarana ngedan. Nek ra ngedan ora keduman. Joyoboyo itu. Maka dalam Sastra Jindra, Romo yang memiliki itu selalu mengingatkan, hati-hati zaman iki zaman rusak, zaman ya kayak Joyoboyo itu zaman ora edan gini. Edan tuh malah kalau orang gila tuh nggak butuh apa-apa. Tapi kalau butuh tenar, butuh siber, butuh yang muluk-muluk ya punya harta karun dan sebagainya, itu namanya orang edan. Nah, orang edan, orang keduman. Bagi yang orang-orang diam, duduk manis, yang nggak mau ini dan itu, nggak ego, nggak ambisi ya begitu saja. Makanya budaya itu akan membawa keluhuran di suatu tempat seperti di Jawa. Jawa itu banyak, di Indonesia atau khususnya tanah Jawa ini banyak keyakinan, banyak kepercayaan, banyak penghayatan kepercayaan dari berbagai macam alirannya. Itu. Soal hitam dan putih itu urusan pribadinya, tidak perlu Anda sok pinter, sok tahu. Nyatanya di mana-mana banjir ya, di mana-mana tenggelam, ada angin ribut, pohon tumbang, nyatanya ya nggak bisa kok muncul dan jeplak aja, badan jeplak asal bacot. Itu tanya dulu bagaimana caranya kok bisa seperti itu. Kalau perlu belajar malah biar nanti bisa menjadi benar-benar menjadi penyelamat. Jangan hanya omong kosong tok, jangan hanya tong kosong bunyi nyaring. Jadi pawang itu sebenarnya kalau diselami secara yang benar itu penyelamat loh. Buktinya apa? Proyek-proyek itu kalau musim hujan, orang bangun jalan, bangun hotel, ya. Orang banyak punya hajatan, punya kerja, yang tidak mau kehujanan, tidak mau dihancurkan oleh angin ribut dan sebagainya. Apa menggunakan orang-orang yang seperti lu yang asal bacot? Tidak mungkin. Ya banjir tetap hujan. Itu loh. Itu kenyataan loh ini. Itu. Proyek-proyek itu memakai pawang hujan. Kalau enggak hancur dia enggak mau rugi. Ya. Untuk pengecoran aspal, untuk pengecoran semen, ya. Juga supaya nanti pelayannya hasilnya bagus, supaya enggak hancur, tepat waktu. Terus tukang-tukangnya, para buruh kasarnya ya supaya tidak sakit karena kehujanan. Itu semua pakai otak, itu dipikir dulu lah, pakai logika dan nalar. Semua itu menggunakan orang yang punya hajatan. Buktinya itu ada masuk Facebook itu yang daerah mana itu, pernikahan kehujanan banjir sampai semata kaki, sampai ke paha orang dewasa. Coba gimana kalau gitu? Kacau itu, hancur lah. Kalau orang Jawa bilang sope kemplung-kemplung, orang sing jagong. Nah, gitu. Dan apa yang disediakan pasti akan tenggelam dan kentir, hanyut. Jadi marilah otaknya dibuat cerdas, dadi wong sing pinter ya. Jangan hanya bisanya orang Jawa bilang ngerusak ajak-ajak ning neraka malah golek kanca, itu jangan. Gitu loh. Menghujat presiden katanya kalau menggunakan pawang hujan kuasa kegelapan Indonesia akan dapurmu.
Wajahnya orang dah kelihatan nampak. Iman supinifis, orang yang bersih, baik hati dan tidak. Orang yang lapang dada itu bisa dibaca. Nalurinya bisa dibaca, dilihat. Berarti itu hati pikirannya kotor, orang-orang yang seperti itu. Itu. Jadi di mana saja ada, bahkan di luar negeri itu sebenarnya juga ada pawang hujan, tapi tidak bisa disamakan loh, budayanya berbeda. Di negara Cina pun juga ada, di Tiongkok, Korea, di mana itu juga ada, di India juga ada tradisi seperti itu. Gitu loh. Jangan buat ribet lah di Indonesia. Semua itu yang bukan budaya, tradisi dan budaya itu hanya pendatang. Tradisi kebudayaan itu adalah milik bangsa Indonesia atau milik pribumi. Pribumi mana itu memiliki adat istiadat dan budaya, termasuk di Indonesia. Anda gibet itu menggunakan ajaran-ajaran pendatangnya. Semua orang yang senang ngomplain, yang senang membenci, senang memfitnah, buak dan menghujat-hujat itu sebenarnya itu pendatang semua itu. Keyakinan pendatang, bukan asli milik bangsa Indonesia. Jangan membuat ribet, jangan membuat kegaduhan lah. Kalau ingin terkenal, ya, jadilah orang yang terbaik, yang memiliki kualitas. Orang yang benar-benar memiliki kelebihan, belajar mendekat kepada Tuhan yang benar, supaya diberi kepercayaan dan diberi kelebihan. Seperti anda itu yang hanya bisanya bacot gitu, itu belum tentu dapat kelebihan, belum tentu dapat kepercayaan dari Tuhan. Pawang-pawang hujan yang sudah sering dibuktikan, dinyatakan bahkan jadi karunia berkat kehidupan, menjadi berkat, menjadi kehidupan, berkat kehidupan, itu adalah orang-orang yang berhasil diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kalau orang Jawa bilang diberi kuasa, bahasa Indonesianya diparingi purbawaseso, diberi kepercayaan. Anda itu belum tentu dipercaya oleh Tuhan. Buktinya tidak ada talenta yang benar, yang positif, yang bisa nyata. Mana coba? Punya kelebihan apa, kemampuan apa coba? Baru begitu segitunya aja sudah sombongnya muluk-muluk, nyumpahin ngutuk Pak Jokowi katanya di Indonesia. Alah. Ayo adu argumentasi. Anda itu hanya pinter membaca buku, tapi tidak memiliki talenta karunia, tidak memiliki Roh Kudus. Kalau benar-benar Anda itu memiliki Roh Kudus, tindakan perbuatannya tidak seperti itu. Karena ajaran Roh Kudus itu adalah cinta kasih, hormati, sayangi sesama. Kira-kira jaluk sumbangan urung karo nyumbang, banyak bicara. Gitu. Karena Romo ini kalau ada orang-orang yang nggak punya talenta, nggak punya karisma, nggak punya kelebihan apa-apa, tapi sok-sokan itu kok ya benci, ya jengkel lah. Kok segitunya gitu loh, tumpul nggak punya karya nyata, nggak ada kok. Sudah kalau siaran. Mas Eko, Mas Martono Cantring, Mas Marianto Cantring, semua yang menonton Dek Markus, terima kasih atensinya semua ya. Ini Romo semalam jadi emosi gara-gara melihat itu loh, Andri di YouTube itu loh tentang Pendeta Gilbert. Coba itu loh, lihat aja itu. Harusnya kita semua itu jangan suka. Kalau gini loh hukumnya, kalau kamu tidak mau dibenci, janganlah membenci. Kalau kamu tidak mau dihujat, ya jangan menghujat. Kalau kamu tidak mau dikutuk, ya jangan mengutuk. Kalau kamu nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau dikukul, ya jangan mukul. Makanya jadi akibatnya gitu,
ada asap, ada api, hukum sebab dan akibat. Karena ada omong-omongan orang-orang pendeta yang seperti Gibert, akibatnya gereja-gereja dimusuhi. Akhirnya ditutup oleh lingkungan dan sebagainya. Nah itu karena ngomongan-omongan yang gak jelas, omong-omongan yang asal jeplak ya. Kalau mau mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran, ya tunjukkan kebenaran, kebaikan, ajaran cinta kasih yang digunakan. Jangan membenci, menghujat, mengutuk. Itulah kebodohannya. Pinternya hanya kedagingan duniawi, tapi tidak menjiwai dalam rohani. Itu berarti roh suci atau roh Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupannya. Siapa saja, kepercayaan dan keyakinan apa saja, kalau tidak mau dibenci jangan membenci, kalau tidak mau dimusuhi jangan memusuhi, kalau tidak mau dijelek-jelekan ya jangan menjelek-jelekan. Itulah hukum kehidupan. Saling menghormati, saling menjaga. Itu. Kalau perlu tanya, ya. Kalau belum tahu apa toh itu pawang hujan, tanya ya. Yang ditanyai juga pasti akan bersedia, akan mau. Kalau perlu mau belajar, oke lah bisa. Itu bisa dipelajari semua ilmu, semua pengetahuan Tuhan. Ilmu Tuhan itu sebenarnya semua bisa dipelajari. Adanya seperti ini tuh karena sejak dulu nenek moyang sebelum kita lahir. Mula ada istilah Jawa, zaman kino. Zaman kino itu zaman kaki durung amno. Zaman kuno kuwi zaman aku durung ono. Itu Tuhan sudah memberi, zaman nenek moyang dulu. Tuhan sudah memberi kekuasaannya, kuasa Tuhan. Memberi orang manusia umatnya, ciptaannya diberi kelebihan-kelebihan masing-masing yang tidak bisa disamakan. Bisa disatukan tapi tidak bisa disamakan. Karena berbeda-beda tata cara adat istiadat dan budayanya. Itulah, jangan tumpul ya. Bukalah hati pikiran yang luas. Itu. Aja mung pinter maca buku tok wae. Maca buku menerjemahkan belum tentu tepat, belum tentu pas. Buktinya tidak tahu hukum di dalam bacaannya yang ada tulisan barang siapa yang menabur benih pasti akan menuai. Ya, Tuhan akan memberi mujizat, talenta, karunia. Baca itu. Itu jangan asal bacot, jangan asal baca itu di dalamnya. Sebenarnya semua itu ajaran-ajaran agama itu bagus. Hanya cara membina, mendidik, dan cara menerima itu yang kadang salah. Salah mengartikan, salah menafsirkan, salah menjalankan. Karena jalan yang baik budi luhur itu memang sulit. Memang susah. Tapi kalau untuk menjadi orang yang dengkis, jahil, ya, orang yang jahat, orang pembenci, orang pemurka, itu paling mudah, tanpa guru aja bisa. Tapi tentang kebaikan itu kalau nggak pakai guru dan tidak dijiwai nggak bisa. Itu ya. Jadi tanyalah dulu kepada, kalau lagunya Ebit, tanyalah dulu pada rumput-rumput yang bergoyang loh. Itu apalagi kalau orang yang mendengar dan membaca lagunya Mas Ebit juga, kalau orang yang tumpul ya begitu, pasti Mas Ebit dikomplain ya, benci, dihujat. Kenapa manusia kok tanya pada rumput-rumput yang bergoyang? Nah, tapi orang yang cerdas, punya kualitas, ya, orang yang tanggap, tahu maksudnya penyair yang benar, maksudnya Mas Ebit tahu. Itu ada makna juga. Kenapa kok suruh bertanya pada rumput-rumput yang bergoyang? Rumput yang bergoyang itu bersentuhan dengan angin, udara. Ya, jadi mantuk-mantuk, jadi bergerak, menunduk-nunduk. Itu ibaratnya menggambarkan orang yang tidak banyak bacot, orang yang tidak keminter, orang yang tidak umur,
Orang yang tidak ego, tidak sombong, tidak sok. Tapi orang yang bertapa, sing nyepi, sing meneng. Bener-bener orang yang mendekat kepada Tuhan. Mantuk-mantuknya atau goyang-goyangnya itu karena dia bisa membaca situasi dan kondisi. Bisa membaca maca obah musi ing jagat lan manungsa. Ya, cerdaslah. Ini Romo menjelaskan ya supaya nanti juga lagunya Mas Ebi tidak dikomplain ya. Tapi kalau Romo tanggap ya, maka yang tanggap kepada ilham sasmita itu hanya orang yang cerdas, yang tanggap, cerdas dan waras, yang memiliki kualitas. Kalau kualitas maca buku saja tidak bisa, tapi kualitas dalam jasmani dan rohani. Nah itulah ya. Kalau memang benar-benar mendekat kepada Tuhan dan ruh biasa menyatu dengan kita, atau kuasa gaib atau kuasa Tuhan menyatu dengan kita, janganlah suka menghujat, membenci, jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan membuat berita hoak, kebohongan. Jangan menyakiti hati perasaan orang lain. Begitu. Jadi belajarlah jadi manusia yang otak waras, sehat dan cerdas, juga tanggap. Supaya memiliki kualitas. Gitu ya. Ini sekarang ini semakin kesini kok semakin banyak orang yang tumpul, kepingin menonjol, kepingin ambisi, kepingin tenar, ya. Tapi kok dengan cara membenci, menghujat, begitu, ya, membuat kegaduhan, kok enggak menunjukkan kelebihannya, keistimewaannya, kehebatannya, itu, talentanya. Ya. Apakah benar kuasa Allah itu sudah bersama kita? Kalau sudah bersama kita, mana buktinya? Bagaimana cara pembuktiannya? Dungone rungkaran mandi, dungak-dungak wis. Dungak-dungak kelek. Dungak iki mbok apik, yang bagus biar menjadi berkat. Pelajari dulu lah, dipahami, dijiwai dulu ajaranmu itu. Itu supaya menjadi berkat. Gitu. Berkat kok menghujat, menjelekkan, menyumpah-nyumpahi, mengutuk, apa itu? Itu yang iblis itu justru yang seperti itu. Jadi dia justru sebenarnya malah justru yang dimasuki iblis terus menjadi pikirannya kotor. Pikiran hatinya, rohaninya kotor. Itu justru yang dimasuki, ditunggangi oleh iblis ya seperti itu. Akhirnya jadi pembenci, penghujat, perusak, pengadu domba. Itu sebenarnya justru malah yang ditunggangi oleh iblis itu orang-orang seperti itu. Karena apa? Itu tidak jadi orang yang tidak berguna. Justru malah lebih baik yang berguna itu jadi pawang hujan. Contohnya ini loh. Gitu. Yang mestinya hujan tapi tidak hujan, panasnya sampai terik kayak segini. Karena disingkirkan ada sesuatu. Nyata ini ya. Ini nyata, tidak double, tidak omong kosong. Donga urung mandi es nyumpah-nyumpahi. Begitu ya. Donga urung pas, urung mandi, urung mesti bener ya. Belum tentu diakui oleh Allah yang Maha Kuasa, belum tentu diberi suatu talenta dan kuasa Allah aja kok. Sudah seperti itu. Maka saya ingatkan lagi ya, ini prinsip dalam hukum kehidupan. Kalau kamu tidak mau dihujat, jangan menghujat. Kalau kamu tidak mau dibenci, jangan membenci. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu tidak mau dijelek-jelekan, jangan menjelek-jelekan. Itu hukum kehidupan. Ya.
Barang siapa yang menabur benih pasti akan menuai buahnya. Wenandur apa bakal ngunduh. Pasti itu. Karena itu hukum karma, hukum alam. Itu pasti. Contohnya, buktinya sudah banyak. Ya, jangan sok-sokan. Kalau belum punya ilmu nyata, ilmu pasti, ilmu bukti, jangan sok-sokan. Jangan hanya ikut-ikutan. Begitu. Belajarlah ilmu yang nyata supaya menjadi kepastian bisa dipertanggungjawabkan. Begitu saja dulu ya. Semoga ini menjadi pencerahan dalam hati pikiran kita supaya kita tidak mudah membenci, tidak mudah menjadi pengkhianat, tidak mudah untuk menghujat-hujat ya. Supaya kita berpikirlah yang cerdas, yang waras, yang tanggap. Semuanya supaya bisa menyatu rukun aman tentram damai. Indonesia ini butuh aman tentram damai. Ya. Butuh aman tentram damai supaya biar nanti murah sandang pangan. Jangan hanya menciptakan kegaduhan. Tidak akan bisa maju karena pemerintah hanya memikirkan orang-orang yang menciptakan kegaduhan, kerusuhan, kekisruhan, keresahan. Itu tidak berguna. Jadilah manusia yang berguna dan berarti. Jadilah manusia yang bermanfaat, berguna dan berarti. Itu. Jangan malah menjadi bumerang, menjadi iblis di negara Indonesia, menjadi setan. Wah, lah itu payah itu. Itu ya. Jadi marilah kita sadar. Itu cerdas, tanggap dan waras. Jadilah manusia yang bermanfaat, berguna dan berarti. Ayo kita sama-sama hidup berdampingan. Saling membantu. Pemerintah juga kalau perlu ayo dibantu. Ya. Kita juga harus melayani pada pemerintahan. Pemerintahan juga harus melayani pada rakyat. Pemerintah juga harus mengayomi dan melindungi. Itu hukum kehidupan. Harus sejalan, seiring sejalan. Ada timbal baliknya. Ya. Maka orang-orang yang suka menghujat, mengomplain dan seterusnya, yang sirik, yang suka membenci, nanti lihat pasti itu ada hukumannya, ada pengadilannya dari Allah yang Maha Kuasa. Pasti nanti coba tunggu waktunya. Kalau orang Jawa bilang kowe engko bakal keweleh, bakal dicelikkan, bakal diweleh ke. Itu. Semoga ini menjadi pencerahan kita semua supaya kita ingat bahwa kebenaran tetap kebenaran. Tapi kesalahan tetap salah. Kalau tidak dibenahi ya tetap salah. Hitam bisa menjadi putih, tapi putih pun juga bisa menjadi hitam. Tergantung pada pelaku oknum dan orangnya, kepribadian manusianya. Begitu saja ya. Rahayu, selamat untuk Indonesiaku. Tetap NKRI, harga mati, jayalah selalu.